Halo sahabat-sahabat Yesus, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat bertemu kembali dengan saya, dan kali ini saya mengajak Anda untuk membahas bersama-sama tema doa sebagai sarana pengudusan. Di dalam gereja Katolik, doa dan ibadat itu merupakan salah satu tugas gereja untuk menguduskan umatnya dan umat manusia. Dan tugas ini disebut tugas imamiah gereja. Disebut tugas imamiah gereja karena Kristus Tuhan, Imam Agung yang dipilih dari antara manusia, menjadikan umat baru, kerajaan imam-imam bagi Allah dan Bapanya. Mereka yang dibaptis dan diurapi Roh Kudus disucikan menjadi kediaman rohani dan imamat suci untuk mempersembahkan korban rohani dan untuk mewartakan daya kekuatannya. Oleh sebab itu, gereja bertekun dalam doa, memuji Allah dan mempersembahkan diri sebagai korban yang hidup, suci, berkenan kepada Allah. Gereja memiliki imamat umum dan imamat jabatan dengan cara khasnya masing-masing mengambil bagian dalam satu imamat Kristus. Dalam video ini, saya membatasi diri pada pembahasan tentang arti doa, fungsi doa, syarat dan cara berdoa yang baik, dan liturgi sebagai doa resmi gereja. Bagian pertama, arti doa. Doa berarti berbicara dengan Tuhan secara pribadi. Doa juga merupakan ungkapan iman secara pribadi dan bersama-sama. Oleh sebab itu, doa Kristiani biasanya berakar dari kehidupan nyata. Doa selalu merupakan dialog yang bersifat pribadi antara manusia dan Tuhan, dan di dalam kehidupan nyata. Dalam dialog tersebut, kita dituntut untuk lebih mendengar daripada berbicara, sebab firman Tuhan akan selalu menjadi pedoman yang menyelamatkan. Bagi umat Kristiani, dialog ini terjadi di dalam Yesus Kristus, sebab Dialah satu-satunya jalan dan perantara kita dalam komunikasi dengan Allah. Perantara ini tidak mengurangi sifat dialog antara pribadi dengan Allah. Bagian 2, fungsi doa. Peranan dan fungsi doa bagi orang Kristiani antara lain mengkomunikasikan diri kita kepada Allah, mempersatukan diri kita dengan Tuhan, mengungkapkan cinta, kepercayaan, dan harapan kepada Tuhan, membuat diri kita melihat dimensi baru dari hidup dan karya kita, sehingga menyebabkan kita melihat hidup, perjuangan, dan karya kita dengan mata iman. Mengangkat setiap karya kita menjadi karya yang bersifat apostolis atau merasuk. Bagian 3, syarat doa yang baik. Untuk berdoa dengan baik, kita harus memperhatikan kurang lebih ada 3 syarat. Yang pertama, itu didoakan dengan hati. Kedua, doa itu berakar dan bertolak dari pengalaman hidup. Dan ketiga, doa diucapkan dengan rendah hati. Bagian 4, cara-cara berdoa yang baik. Cara pertama adalah berdoa secara batiniah. Dan hal ini ditegaskan dalam Matius bab 6 ayat 5-6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamar. Berdoa juga harus dilakukan dengan sederhana dan jujur. Hal ini dapat kita lihat di dalam Matius bab 6 ayat 7.
Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele. Bagian kelima, doa resmi gereja. Orang boleh saja berdoa secara pribadi atas nama pribadi dan berdoa bersama dalam suatu kelompok atas nama kelompok. Doa-doa itu tidak mewakili gereja. Tetapi doa di mana suatu kelompok berdoa atas nama dan mewakili gereja secara resmi, maka doa kelompok yang resmi itu disebut ibadat atau liturgi. Ibadat resmi gereja itu tampak dalam ibadat pagi, ibadat siang, ibadat sore, ibadat malam, dan ibadat bacaan. Yang pokok dari doa bukanlah sifat resmi atau kebersamaan, melainkan kesatuan gereja dengan Kristus di dalam doa. Dengan bentuk yang resmi, doa umat menjadi doa seluruh gereja yang sebagai mempelai Kristus berdoa bersama Sang Penyelamat, sekaligus tetap merupakan doa pribadi setiap anggota jemaat. Liturgi sungguh-sungguh menjadi doa dalam arti penuh jika semua yang hadir secara pribadi dapat bertemu dengan Tuhan dalam doa bersama. Baiklah saudara, saudari, sahabat-sahabat Yesus sekalian. Dari pembahasan di atas, kita diajak untuk memahami liturgi sebagai upaya gereja untuk menguduskan dunia. Karenanya, kita semua perlu memahami bahwa tidak ada keterpisahan antara hidup dan ibadat di dalam umat. Pengertian mengenai hidup sebagai persembahan dalam roh itu dapat memperkaya perayaan Ekaristi yang mengajak seluruh umat membiarkan diri diikut sertakan dalam penyerahan kepada Bapa. Dalam pengertian ini, perayaan Ekaristi sungguh-sungguh merupakan sumber dan puncak seluruh hidup Kristiani.